Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Wijaya Salim. Hari ini saya akan memaparkan tentang laporan keuangan PT Agung Podomoro Tbk. Pertama-tama saya akan menjelaskan ada beberapa hal penting yang terdapat di laporan keuangan, yaitu aset. Aset sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang terakhir ada laba rugi. Laba rugi sendiri terbagi menjadi laba kotor, laba sebelum pajak, laba periode berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang ketiga hal tersebut di laporan keuangan. Pertama ada aset. Aset lancar yang dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land Tbk pada akhir bulan September 2023 berjumlah 11 miliar 360 juta 819.168 rupiah. Jumlah tersebut didapat dari kas dan setara kas, piutang usaha kepada pihak ketiga, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022, jumlah aset lancar mengalami kenaikan sebanyak 57.432.420 rupiah. Jumlah aset lancar tahun 2002 sendiri berjumlah 11 miliar 303 juta 386.748 rupiah. Kedua, aset yang tidak lancar. Pada akhir bulan September 2023 memiliki jumlah aset tidak lancar sejumlah 17 miliar 236 juta 625.318 rupiah. Jumlah tersebut didapat dari persediaan instrumen keuangan derivatif, aset keuangan lainnya, investasi pada entitas asosiasi, uang muka investasi saham, properti investasi, aset tetap, aset hak guna, biaya yang ditangguhkan, aset pajak tangguhan, goodwill, dan lain-lain. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022, jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 77.769.675. Jumlah aset tidak lancar tahun 2022 sendiri berjumlah 17 miliar 314 juta 394.993 rupiah. Jumlah aset tahun 2023 adalah 28 miliar 597 juta 440.448 rupiah. Sedangkan tahun 2022 adalah 28 miliar 617 juta 781.741 rupiah. Selisih perolehan pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20 juta 337.255 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek pada September 2023 berjumlah 6 miliar 807.327.302 rupiah. Itu didapatkan dari utang bank, surat utang jangka menengah, utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, utang akrual, utang bank jangka panjang, utang obligasi, uang muka penjualan. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022, jumlah liabilitas pendek mengalami kenaikan sejumlah 1 miliar 35 juta 772.095 rupiah. Jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2022 adalah 5 miliar 771.555.207 rupiah. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang pada tahun 2023 memiliki jumlah liabilitas jangka panjang 8 miliar 71.813.237 rupiah. Hal itu didapat dari surat utang jangka menengah, utang bank jangka panjang, utang obligasi, uang muka penjualan, uang jaminan penyewa, liabilitas imbalan pasca kerja, dan liabilitas pajak tangguhan. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022,
Jumlah liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 2.304.852.217 rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2022 adalah 10.376.665.454 rupiah. Jumlah liabilitas tahun 2023 adalah 14.879.140.539 rupiah. Sedangkan tahun 2022 adalah 16.148.220.661 rupiah. Kalau dijumlahkan, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.289.080.122 rupiah. Selanjutnya masuk ke ekuitas. Jumlah ekuitas tahun 2023 adalah 13.718.303.947 rupiah, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor ke komponen ekuitas, selisih transaksi, penghasilan komprehensif, saldo laba. Jika kita bandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1.100.522.206 rupiah. Jumlah ekuitas tahun 2022 adalah 12.469.561.080 rupiah. Sekarang kita hitung jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2023 berjumlah 28.557.444.486 rupiah. Sedangkan tahun 2022 berjumlah 28.617.781.741 rupiah. Kalau kita hitung tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20.337.255 rupiah. Selanjutnya masuk ke laba. Laba pada tahun 2023 berjumlah 1.354.934.696 rupiah. Hal itu didapat dari penjualan dan pendapatan usaha, ditambah beban pokok penjualan, dikurang laba kotor, dikurang laba sebelum pajak, dikurang laba periode berjalan, ditambah penghasilan komprehensif lain, ditambah laba komprehensif berjalan, dikurang laba periode berjalan yang dapat didistribusikan. Kalau dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.216.345.553 rupiah. Jumlah laba tahun 2022 sendiri adalah 2.571.280.249 rupiah. Jumlah aset, liabilitas, ekuitas, dan laba mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2022. Kenapa hal itu bisa terjadi? Inti dari semua adanya di aset. Jika aset mengalami penurunan, akan atau pasti berdampak pada liabilitas, ekuitas, dan laba rugi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih sampai bisa menurun asetnya? Jawabannya adalah kas dan setara kas kurang dari tahun 2022. Piutang usaha kepada pihak ketiga mengalami penurunan, aset real estate dan hotel mengalami penurunan jumlah konsumen karena adanya renovasi dan adanya pembangunan kawasan baru, sehingga sebagian uang yang diterima dipakai. Selanjutnya, argumentasi saya mengaitkan beberapa teori dengan hasil penelitian pembiayaan modal dari perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang pertama ada trade-off teori. Menurut saya, PT Agung Podomoro Land memiliki kualitas keuangan yang bagus. Karena perusahaan ini memiliki profitabilitas yang stabil, maka akan lebih mudah mendapatkan pendanaan eksternal karena dianggap lebih tidak berisiko. Sehingga perusahaan ini memiliki profitabilitas tinggi yang tentunya akan menggunakan lebih banyak hutang dalam struktur modalnya. Penggunaan hutang memiliki manfaat yang cukup besar dari risiko yang ditimbulkan, dan perusahaan memiliki persediaan aset tetap yang cukup sebagai jaminannya. Semakin tinggi struktur aset perusahaan, semakin tinggi
tingkat kepercayaan kreditur kepada perusahaan, sehingga kreditur bersedia untuk meminjamkan hutang dalam jumlah besar. Kalau dihubungkannya perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk dengan signaling teori, yang paling cocok adalah symmetric information. Kenapa? Karena data yang kita bisa akses sama dengan perusahaan mengakses data. Demikian pemaparan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Agung Podomoro Land. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.